Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang 7 kesaktian Sunan Kalijaga. Nah, seorang tokoh wali Songo dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa, makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir sekitar kurang lebih 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pecahan tatal itu adalah pecahan kayu itu kecil-kecil, tipis-tipis itu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah itu hasil dari kreasi Sunan Kalijaga. Jadi intinya yang membangun itu untuk tiangnya itu Sunan Kalijaga. Jadi tiang dari tatal tadi itu disusun-susun oleh Sunan Kalijaga kemudian menjadi sebuah tiang. Nah, terkait asal-usulnya ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Nah, di catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Peirce 1468 sampai 1540. Menurut catatan Tom Peirce, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilakita. Dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya. Putra adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda Van den Berg 1945 sampai dengan 1927 yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah. Sejarawan lain seperti De Graaf juga menilai bahwa Arya Teja Abdurrahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Adanya 3 versi sejarah tentang Sunan Kalijaga, tetapi yang dikembangkan hanya versi Jawa. Sedang 2 versi yang lain tidak pernah dijumpai secara tertulis. Berarti telah terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Songo paling terkenal ini. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1940 dengan nama Santi Kusumo. Dia adalah putra Empu Santi Badra dan kakeknya bernama Badranala dan buyutnya bernama Maladresmi, Raja Lasem yang bergelar Raja Sawardhana. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga adalah adik dari dan Empu Wawang
santri Puspo Sayyid Abu Bakar. Sunan Kalijaga adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Ketika wafat, ia dimakamkan di Desa Kadilangu dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Sunan Kalijaga disebut-sebut punya kesaktian yang tak terkalahkan dan tak terelakkan apa saja, yaitu yang pertama adalah Sunan Kalijaga bisa menghilang. Sunan Kalijaga kabarnya memiliki banyak ilmu atau ajian. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. Nah, yang kedua adalah bertapa dalam waktu yang sangat lama di dalam hutan, di sungai, dan yang lain. Zaman dulu bertapa adalah hal yang biasa dilakukan. Nah, konon hal tersebut dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup sangat lama sekali. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat, salah satunya untuk belajar bertani. Yang nomor 3 adalah sholat Jumat di tempat yang berbeda. Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan sholat Jumat di 2 tempat yang berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan di Makkah, Arab Saudi. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. Yang nomor 4 adalah mengubah tanah jadi emas. Dalam babat tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contoh kesaktian Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon hal itu dia perlihatkan pada Ki Pandan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. Kemudian yang nomor 5 adalah mengubah beras jadi pasir. Karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dibuktikan karena merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jerih payah warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya, karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi air. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan disebut pasir ya. Jadi beras yang berkarung-karung tadi jadi disebut oleh Sunan Kalijaga. Nah, itu menjadi pasir. Kemudian terus lantas Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir. Jadi kepala dusun tersebut kaget ya, karena beras berkarung-karung itu telah menjadi pasir semua. Oke, yang nomor 6 adalah memiliki tubuh yang sangat kuat. Ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain. Konon kalau kesaktian lain yang dimiliki olehnya adalah tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. Jadi tubuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu tidak bisa dibakar api ya, intinya anti api. Kemudian yang nomor 7 adalah berjalan di atas air. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air, khususnya Pulau Jawa. Jadi pada intinya Sunan Kalijaga bisa berjalan atau berlari atau duduk di atas air. Entah itu air sungai juga bisa, air laut juga bisa. Oke, itulah sedikit cerita dari beberapa versi yang saya ambil, yaitu Sunan Kalijaga memiliki 7 kesaktian. Kalau untuk benar tidaknya, wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu.
Oke, kita hanya sebatas sebagai pewaris sejarah, kita penikmat sejarah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.